semuanya. Perkenalkan, nama saya Alsa Rambuhara dengan NIM 1324069. Saya mahasiswa program studi hukum di Universitas Kristen Wirabacana Sumbar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata oleh Ibu Indrati Fitrisat CMP Tarapanjang SHMH. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori badan hukum. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teori-teori badan hukum. Jadi teori-teori badan hukum itu adalah berbagai pandangan atau pemikiran dari para ahli hukum dan menjelaskan mengapa badan hukum dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia. Nah, jadi teman-teman, di dalam hukum itu bukan hanya manusia saja yang memiliki hak dan kewajiban, tetapi juga organisasi, perusahaan, dan yayasan, serta institusi lainnya. Nah, supaya badan hukum bisa diakui keberadaannya secara sah, para ahli mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan dasar hukumnya. Ahli Friedrich Karl von Savigny. Tokoh ini menjelaskan tentang teori fiksi atau fikti teori. Badan hukum dianggap hanya sebagai fiksi hukum yang diciptakan oleh negara. Dalam kenyataannya hanya manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Negara meminjamkan kepribadian hukum kepada badan hukum agar dapat tertindak seolah-olah seperti manusia. Selanjutnya ada ahli Otto von Guericke. Tokoh ini menjelaskan tentang teori realitas atau realisme organik. Badan hukum adalah suatu entitas nyata dan hidup dalam masyarakat. Bukan sekedar ciptaan hukum, ia memiliki kehendak dan tujuan sendiri, terlepas dari individu-individu yang tergabung di dalamnya. Negara hanya mengakui keberadaan yang sudah ada secara sosial. Selanjutnya ada ahli Immanuel Kant dan Alois von Brins. Kedua tokoh ini menjelaskan tentang teori tujuan. Badan hukum itu alat untuk mewujudkan tujuan tertentu. Ia hanya sebagai subjek hukum untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya ada ahli Rudolf von Jering. Tokoh ini menjelaskan tentang teori fiksi hukum terbatas. Teori ini merupakan pengembangan dari teori fiksi yang sebelumnya dikemukakan oleh Savigny. Menurut Jering, badan hukum memang tidak nyata secara fisik seperti manusia, namun dalam praktik hukum, keberadaannya harus diakui secara terbatas karena fungsinya penting untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan hukum. Dan yang terakhir ada ahli Leon Duguid. Tokoh ini menjelaskan tentang teori kenyataan yuridis atau legal realist theory. Isi teorinya, Duguid menyatakan bahwa badan hukum ada karena pengakuan hukum. Badan hukum bukan sekedar ciptaan hukum atau realitas sosial, tapi kenyataan yang muncul karena fungsinya di masyarakat dan diakui oleh negara. Nah, teman-teman, jadi itulah teori-teori badan hukum dari para ahli. Demikian penyampaian saya pada video kali ini. Harapan saya semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan karena tiada hukum tanpa celah. Terima kasih dan sampai jumpa.